Kemanapun perginya, Starling jadi andalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di PW Channel. Di video kali ini kita mau jalan-jalan sepedahan. Kali ini hibrid ya, jadi kita goes tapi di mix dengan kereta api terlebih dahulu. Tapi untuk KRL tentu saja kita harus memakai sepeda lipat. Untuk tujuannya, untuk hari ini kita mau ke arah timur, jadi ke kota Rangkas Bitung ya. Infonya di sini banyak bangunan-bangunan bersejarah di dalam kotanya. Jadi kita mau explore tipis-tipis. Untuk target waktunya ini hanya setengah hari. Jadi kalau bisa jam 1 atau jam 2 kita sudah di rumah lagi. Seperti biasa ini kita goes di hari kerja, tepatnya hari Senin ya. Lumayan sibuk lalu lintasnya. Ini di lingkar UPJ, tepatnya di depan McD, sudah merayap kendaraan yang mau ke arah Bintaro ya. Jadi kita akan naik keretanya dari stasiun Jurangmangu. Ini untuk aksesnya melalui kampus UPJ ya. Itu dari samping atau dari perumahan Bintaro U-Town. Jalanannya cukup sepi dan adem karena jalur ini sebetulnya hanya untuk pejalan kaki ya. Sepeda boleh lewat, tapi tetap perlahan-lahan dan mengutamakan pejalan kaki. Hampir saja terjadi benturan di tikungan blind spot. Tinggal satu tikungan lagi. Nah, biasanya teman-teman pekerja kantor banyak yang bawa sepeda ke stasiun, itu diparkir di jalur ini ya. Karena selain lebih adem, insya Allah lebih aman karena ada petugas parkir motor yang memantau. Untuk sepeda bisa lewat jalur khusus ini ya. Kita lewat saja dulu dengan sepedanya, minta bantuan petugasnya. Nanti untuk tap in kartunya belakangan juga bisa dibantu oleh petugasnya. Oh ya, info juga setelah tap in kartu, ini sepeda harus langsung dilipat ya. Jadi untuk menghormati penumpang lain dan juga demi kenyamanan bersama. Nah, kita ambil posisi agak ke tengah saja. Biasanya di Tanah Abang itu gerbong 3 gerbong terakhir atau 4 gerbong terakhir itu penuh karena dia di bawah eskalator. Jadi kita ambil posisi yang agak ke tengah saja. Ini dia kereta tujuan Rangkas Bitung. Sepertinya masih lumayan penuh. Ini jam 8 pagi ya. Karena masih pengen santai, kita tunggu saja di kereta selanjutnya ya. Nah, ini dia kereta selanjutnya. Kita akan naik kereta yang ini. Alhamdulillah kita sudah di kereta. Oh ya, jadi untuk perjalanan dari Jurangmangu ke Rangkas Bitung itu sekitar 1 jam 15 menit ya. Jadi melewati sekitar 13 stasiun. Kita skip saja untuk durasi perjalanannya. Jadi ini kita sudah finish sekitar jam 9.45 ya. Untuk saat ini peron yang digunakan di Rangkas Bitung itu adalah peron 4 dan 5. Ini keduanya sama ya. Jadi untuk
Jalan kaki dari turun kereta sampai dengan tap out kartu itu lumayan jauh dan harus melewati rel kereta api lokal jurusan Merak Rangkas Bitung. Dan kadang saat kereta lewat itu penumpang yang akan lewat harus di stop juga ya, seperti kendaraan. Jadi agak menumpuk persis di depan relnya. Nah, selepas dari rel, ini juga masih antri lagi untuk pengetepan kartu keluar atau tap out. Nah, begini kondisinya. Jadi mungkin loketnya terlalu sedikit atau memang kurang besar tempatnya. Alhamdulillah kita sudah keluar dari area stasiun. Jadi begitu keluar dari parkiran, kita posisi ambil ke kiri ya, melewati pasar Rangkas Bitung. Terus saja nanti sampai ketemu rel atau palang pintu kereta ini, kita ambil ke kiri. Untuk tujuan pertama kita adalah alun-alun Rangkas Bitung. Jadi ikuti terus jalur ini sekitar 1 km. Ini dia alun-alunnya itu di depan kita. Sayang sekali sepertinya sedang direnovasi. Jadi ditutup pagar seng di sekelilingnya. Biasanya itu merupakan ikon dan pusat kegiatan masyarakat, baik berolahraga atau sekedar jalan-jalan. Oke, kita coba saja ke jalur lain. Kita kelilingi jalurnya dengan lewat kiri. Untuk yang di depan ini merupakan kantor pemerintahan DPRD Lebak ya. Untuk yang di kanan kita ini adalah Masjid Agung Al-A'raf ya, atau disebut juga Masjid Agung Alun-Alun, didirikan tahun 1928 dan konon bisa menampung 1 juta jamaah. Kita lanjut lagi ke tujuan berikutnya. Sebelumnya kita sempat googling juga untuk wisata sejarah di sekitar area ini. Itu ada Museum Mutatuli dan juga ada perpustakaan Saijah Adinda. Sekalian mampir di sini, kita mau lihat-lihat seperti apa. Ternyata untuk Museum Mutatuli dan perpustakaan Saijah Adinda ini dalam satu area ya. Tapi sayang sekali pas kemarin datang hari Senin itu jadwal tutup ya. Jadi dia buka setiap hari kecuali hari Senin. Daripada kesel, mending kita ngopi dulu ya. Ini dia penampakan museumnya dari luar. Nah, di ujung sana itu adalah pintu masuknya. Tapi nanti kita akan coba masuk saja dari depan melalui pintu masuk perpustakaan. Nah, ini kita sudah mau masuk ke perpustakaannya. Infonya kenapa dinamakan Saijah dan Adinda itu berasal dari buku karya Multatuli. Untuk Multatuli itu siapa nanti kita bahas ya di museum sebelah. Jadi ini merupakan perpustakaan publik sekaligus menjadi gedung Dinas Kearsipan Kabupaten Lebak. Bentuknya sangat unik, ini berbentuk lumbung padi atau leuwit yang merupakan simbol lumbung ilmu. Nah, di sisi kanan kita ini adalah area untuk perpustakaan khusus anak. Nah, yang di sebelah kirinya itu khusus yang dewasa atau umum ya. Untuk koleksinya cukup lengkap. Ini sekitar 30 sampai 40 ribu buku ya. Untuk explore perpusnya atau baca bukunya lain kali saja agar pulangnya agak kesiangan ya. Dadah. Oke, kita turun.
Jadi untuk gedung ini dibangun 3 lantai ya. Untuk lantai dasar untuk parkiran, sedangkan lantai 2 dan 3 untuk koleksi buku dan kantor. Nah, ini di lantai bawah dari perpustakaannya. Ini penampakan perpustakaan Saijah Adindanya yang meniru bentuk lumbung padi tadi ya. Oke, kita sekarang mau lihat-lihat ke area museum Multatuli. Jadi Multatuli yang dijadikan museum adalah nama samaran dari Edward Douwes Dekker. Jadi penulis Belanda yang menjabat sebagai asisten residen di Lebak, Rangkas Bitung pada tahun 1856. Ia dikenal melalui novel Machiavelli yang berisi kritik terhadap penindasan tanam paksa ya waktu itu saat bertugas di Lebak, Banten. Infonya juga untuk novel aslinya itu ada di dalam museum ini. Tapi sayang ini sedang tutup, jadi kita tidak bisa mengakses ke dalam. Hanya bisa berkeliling di luarnya saja. Mungkin nextnya bisa masuk ya. Nama Multatuli sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti aku telah banyak menderita. Kasihan sekali ya. What? Kita lanjut lagi teman-teman ke lokasi berikutnya. Ini nama tempatnya adalah bangunan Water Toren Rangkas Bitung ya. Jadi jauh sebelum adanya pipa air yang memanjang mengairi perkampungan, ini terdapat sebuah mata air yang mengalir dari Rangkas Bitung hingga Pandeglang, yakni di lokasi ini. Untuk pintu masuknya melalui pintu besi ini ya. Jadi ada anak tangga. Jadi kalau membawa kendaraan harus parkir di luar atau di bawah. Ini berhubung pakai sepeda, jadi kita lanjut saja diangkat ke dalam. Jadi Water Toren Rangkas Bitung ini dibangun pada tahun 1931 oleh pemerintah Belanda sebagai menara air untuk menampung dan mendistribusikan air bersih bagi warga Eropa di Rangkas Bitung. Dengan arsitektur khas Eropa yang masih utuh dan menarik untuk dilihat dan dipelajari. Sekarang bangunan ini sudah direvitalisasi jadi objek wisata sejarah. Kita coba masuk. Ini aura mistisnya sangat terasa ya. Jadi konon sebelum direnovasi atau direvitalisasi, untuk lokasi ini sering dijadikan tempat uji nyali ya. Untuk renovasi terakhir ini di 2021 dan selesai dibuka lagi 2022. Dan untuk masuk ke area ini gratis ya, tidak dikenakan biaya. Kita lihat-lihat juga ke belakangnya. Jadi di sebelahnya juga ada merupakan Taman Makam Pahlawan Sirna Rana. Jadi ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi para tokoh pejuang dan pahlawan Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung. Untuk kondisi saat ini, bangunan Water Toren dijadikan status bangunan cagar budaya yang dilestarikan. Jadi setelah direvitalisasi tadi, sudah beralih fungsi menjadi objek wisata sejarah dan jadi destinasi dalam city tour di Rangkas Bitung. Jangan lupa untuk berfoto dulu. Untuk bangunan Water Toren ini juga bersebelahan dengan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berada di sebelah kanan kita ini ya. Kita bersiap-siap untuk kembali ke arah stasiun. Lumayan PR untuk angkat sepeda pas turunnya ya. Ini dia penampakan area depannya, jadi hanya dibuka untuk antrian 1 orang.
Alhamdulillah ini sekitar 15 menit sudah sampai lagi di area stasiun Rangkas Bitung. Jadi untuk city tour ini enaknya tidak perlu berlama-lama untuk akses ke keretanya. Sekitar 15 menit sampai 30 menit itu sudah bisa diakses kembali. Oke, kita bersiap-siap dulu, sudah masuk ke peron. Kebetulan keretanya belum ada, jadi nanti kita tunggu dulu sebentar untuk perjalanan pulang kembali. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tujuh 15 jadwal keberangkatan di stasiun Rangkas Bitung cepat pukul 12.00.